menyampaikan berita jemaat tanggal 29 Agustus 2021. Salam, selamat hari Minggu, jemaat terkasih Kristus. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah di rumah masing-masing, walaupun secara virtual, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk terus beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Subtema bulan Agustus, Kristus sebagai sumber segala sesuatu yang diharapkan. Kebaktian secara virtual pagi ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Pendeta yang melayani, Pendeta Yepta Tindo SPH, dibantu oleh penetua dan pemain musik yang bertugas di Majelis Pekerja Harian GKI Samaria. Majelis Pekerja Harian GKI Samaria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Untuk ibadah kunjungan rumah tangga dilakukan secara Zoom yang diatur dan dijadwalkan oleh MPH GKI Samaria. Untuk berita pelayanan, kunjungan, dan hal-hal lainnya yang telah disampaikan dalam berita jemaat yang di-share ke WA Group MPH GKI Samaria. Majelis Pekerja Harian GKI Samaria mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di Gereja Samaria, dan ucapan yang sama kepada Pendeta Yepta Tindo SPH yang menyampaikan firman Tuhan, juga bagi penetua pianis, sarana multimedia, dan tim yang melayani pada kebaktian saat ini. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan membacakan ada 2 berita tambahan untuk diketahui oleh seluruh sidang jemaat, secara khusus lingkungan jemaat GKI Samaria. Yang pertama, kami akan membacakan keputusan Majelis Resort. Keputusan Majelis Resort Gereja Kalimantan Evangelis Palangkaraya nomor 164 MPH RGKE garis mendatar PKI garing Kep garing 8 garing 2021 tentang penetapan tempat tugas pelayanan Pendeta Resort GKI Palangkaraya, Pendeta Yepta Tindo SPH sebagai pendeta pelayanan di Majelis Jemaat GKI Ekasinta Menteng. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Kepentingan penata layanan dan pembinaan jemaat GKI Ekasinta Menteng. 2. Keputusan rapat Majelis Resort GKI Palangkaraya tanggal 12 Agustus 2021 memutuskan menetapkan keputusan Majelis Resort GKI Palangkaraya tentang penetapan tempat tugas pelayanan Pendeta Resort GKI Palangkaraya Pendeta Yepta Tindo SPH sebagai pendeta pelayanan di Majelis Jemaat GKI Ekasinta Menteng. Ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, kelima dan seterusnya, keenam. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2021. Ketujuh, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 12 Agustus 2021. Majelis Pekerja Harian Resort GKI Palangkaraya. Ketua Pendeta Medio Rapano SPH Emin, Sekretaris Dr. Andes Anjungan Haji Naun.
Kami akan membacakan surat keputusan Majelis Resort yang kedua. Keputusan Majelis Resort Gereja Kalimantan Evangelis Palangkaraya nomor 161 garing MPHR GKE Mendatar PKI garing Kep garing 8 garing 2021 tentang penetapan tempat tugas pelayanan Pendeta Resort GKE Palangkaraya Pendeta Regina Elriana Oki Prigia STH sebagai pendeta pelayanan di Majelis Jemaat GKI Samaria, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Kepentingan penata layanan dan pembinaan Jemaat GKI Samaria. 2. Keputusan rapat MPH Majelis Resort GKI Palangkaraya tanggal 12 Agustus 2021 memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Resort GKI Palangkaraya tentang penetapan tempat tugas pelayanan Pendeta Resort GKI Palangkaraya Pendeta Regina Elriana Oki Prigia STH sebagai pendeta pelayanan di Majelis Jemaat GKI Samaria. Ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, kelima dan seterusnya, keenam. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2021. Ketujuh, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 12 Agustus tahun 2021. Majelis Pekerja Harian Resort GKI Palangkaraya. Ketua Pendeta Medio Rapano STH Emin. Sekretaris Dr. Andes Anjungan Haji Nau. Sidang jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah, baiklah kita akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu pagi hari ini. Sidang jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah anugerah dan sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Marilah kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan bait kelima. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema.
Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama merendahkan diri, kita berdoa dan menyesali dosa kita dan memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya Engkau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup menurut kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kami undang jemaat sekalian untuk berdiri, kita menerima petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Silakan duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian bagi Tuhan, nyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116, bait yang pertama dan bait yang kedua. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut yang sah kan menghilang cepat. Mari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih selama ini telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu hidup kami. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian berkat. Untuk itu kami mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Terima kasih atas segala yang Engkau karuniakan. Bimbinglah kami untuk hidup senantiasa bersyukur dan melakukan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya hari ini melalui pembacaan Alkitab yang sebentar lagi kami baca bersama-sama boleh menerangi hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil sesuai dengan Almanak Nas GKE, terambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Kitab Mazmur pasal 45 ayat yang ke-6
sampai yang ke-9. Demikian dan bunyinya. Dengan perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama ucapkan pengakuan iman kita yang kita ucapkan bersama-sama pada saat ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita memasuki renungan firman Tuhan pada ibadah Minggu 29 Agustus tahun 2021, dan kita patut bersyukur kepada Maha Besar Tuhan. Tanpa terasa kita telah tiba di penghujung bulan ini, dan kita percaya terima kasih Tuhan Yesus yang telah menolong kita. Baik, kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara hidup kami, dan kebenaran firman-Mu menolong kami untuk terus berjalan pada terang kebenaran-Mu. Kembali saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu agar memampukan kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, dan kiranya umat-Mu yang mendengarkannya beroleh hikmat pengertian yang baik, sehingga sukacita Allah akan memenuhi kehidupan kami. Amin. Nats firman Tuhan sesuai dengan nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, ditulis dalam Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 di bab perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu,
karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat ini kita kembali diperhadapkan dengan firman Tuhan, di mana nas ini berbicara perihal adat istiadat, yang mana kita tahu adat istiadat ini telah ada sejak nenek moyang atau leluhur kita, dan setiap wilayah tentu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Dalam hal ini adat istiadat adalah merupakan aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Secara etimologi, adat yaitu menurut bahasa Arab yaitu adah, yang berarti cara atau kebiasaan, yang mana secara keseluruhan diartikan yaitu yang dilakukan secara berulang-ulang dan pada akhirnya menjadi kebiasaan. Namun yang menjadi persoalannya dalam hal ini, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saat mana suatu kelompok atau wilayah tertentu mengesampingkan atau abai terhadap perintah Tuhan atau Allah itu sendiri dalam kehidupan secara keagamaan. Dan kita melihat tergambar dalam cerita saat mana segerombolan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang datang menemui Yesus. Dan kedatangan mereka dalam cerita nas ini bukan tanpa tujuan, di mana dikatakan mereka berusaha mencari dan untuk mendapatkan atau menemukan kesalahan untuk dapat menjebak Yesus sehingga ia bisa ditangkap oleh karena kesalahan yang dibuatnya. Dan itu bisa kita lihat dalam uraian ayat yang pertama hingga ayat yang kelima dalam nats ini. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat meninggikan tradisi. Bagaimana kisah ini? Namun yang menjadi persoalannya adalah di mana mereka tidak bisa membedakan antara tradisi dengan aturan agama yang ada. Sehingga dalam hal ini kita melihat bagaimana firman Tuhan menyampaikan kepada kita dan berusaha untuk membimbing dan menolong kita bagaimana kehidupan sebagai umat Allah yang berdasarkan perintah Allah itu sendiri. Dan ketika mereka melihat para murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan dan mereka menganggap hal itu najis, dan Yesus pun memberi tanggapan dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, memberi jawab kepada kita semua bahwa hal ini memperlihatkan kepada kita bagaimana golongan Farisi dan ahli Taurat ini mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah dan yang bersifat substansial atau inti atau yang sesungguhnya terabaikan oleh mereka, yaitu mengenai perintah
Allah, dan itu bisa kita lihat dalam beberapa ayat berikutnya yang menjadi bagian dari pasal ini. Jadi dalam hal ini pertanyaannya bagi kita, apakah Tuhan Yesus sendiri tidak menghormati lagi akan adat istiadat nenek moyang yang ada? Jawabannya tentu tidak. Namun yang mau ia tekankan dan arahkan adalah bagaimana sebagai umat Allah mereka dapat memahami akan kehidupan yang dikehendakinya, yaitu melakukan perintahnya, tanpa harus mempersoaljawabkan dan mempertentangkan akan prinsip-prinsip dasar kehidupan, baik sebuah kehidupan yang ada dalam kehidupan orang Yahudi itu sendiri maupun ketika mereka sebagai umat Allah. Dan kita sebagai umat Tuhan pada kesempatan ini ia menghendaki untuk dapat hidup atas dasar firman Tuhan yang ada. Di sini kita melihat dalam ayat yang ke-10b, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi hal-hal praktis dan teknis dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dikatakan sebagai kebiasaan atau penjabaran dari adat istiadat itu sendiri tidak dilakukan. Lalu apalah arti dari sebuah aturan baik yang dilakukan oleh manusia, terlebih oleh Allah itu sendiri dalam kehidupan kita, ketika kita tidak melakukannya? Dan bagi kita sekalian, dalam hal ini memperlihatkan akan ketidakseimbangan dalam kehidupan, baik kehidupan sehari-hari dalam satu lingkup yang di sana ada adat, ada juga kita melihat kehidupan yang didasarkan akan sebuah keyakinan dari kehidupan umat beragama, khususnya kita yang percaya akan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka ketika ia memberi jawab atas apa yang mereka pertanyakan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini bagi kita Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa kehidupan sebagai umat Tuhan yang percaya, kita boleh melakukan apa yang menjadi prinsip dasar bagi kehidupan sebagai umat Allah itu sendiri, yang menghadirkan damai, sukacita dan sejahtera. Sehingga apalah artinya ketika kita hidup kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita abaikan. Kita tidak melakukannya seperti ajaran kasih yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bagi kita melalui bagian firman Tuhan pada saat ini, kita sebagai orang-orang percaya yang sungguh mengenal kebenaran dan kasih Allah, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya yang dilandasi akan kasih Allah, itu tidak lain adalah kita melakukan kasih itu sendiri di dalam kehidupan, dan kita juga boleh melakukan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan ketika kita berada di tengah suatu masyarakat yang ada. Dan khususnya kalau kita melihat pada beberapa bulan, bahkan hampir 2 tahun ini, kita telah berada pada situasi yang berbeda dengan sebelumnya, walaupun mungkin ada yang telah menerapkannya, dan itu pun juga telah tertulis bahkan diuraikan dalam bagian nats ini. Orang tidak akan tidak akan makan kalau tidak mencuci tangannya, atau mungkin orang tidak akan melakukan aktivitas ketika ia akan masuk rumah sebelum ia membasuh kakinya dan seterusnya.
Tetapi apakah itu menjadi hal yang utama? Sama sekali tidak. Kenapa sama sekali tidak? Karena kalau kita hanya melihat kepada hal-hal yang lahiriah itu, sehingga hal-hal yang bersifat inti atau substansial tadi, mungkin saja waktu kita akan habis pada praktik-praktik yang menjadi aturan manusia, sehingga apa yang menjadi peraturan atau perintah Allah dalam kehidupan kita menjadi larut untuk kita lakukan. Namun bagi kita bersama sebagai umat Allah, kita menjadi umat yang bijak ketika masa pandemi ini masih terus berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sebagai umat Allah juga melihat bahwa apa yang menjadi peraturan pemerintah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan kita menerapkan 3M sampai 5M dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini adalah langkah yang bijak bagi kita dalam rangka untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Maka tentu apa yang menjadi praktik atau teknis dalam kehidupan kita tidaklah membuat kita menjadi terjarak atau jauh daripada persekutuan atau kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Karena bisa jadi kita menjadi salah dalam memahami, menjaga jarak. Lalu jarak itu membuat jarak kita jauh daripada Allah. Oleh karena apa? Kita melihat kepada hal-hal yang praktis dalam kehidupan kita tadi, dan kita hanya melihat hal-hal yang bersifat lahiriah, sehingga tidak ada waktu yang cukup bagi kita untuk melihat apa yang menjadi kehendak Allah. Kita tetap produktif di tengah pandemi ini, baik dalam aktivitas kita sehari-hari maupun juga waktu yang boleh kita berikan untuk kita memuliakan Tuhan. Dan biarlah Allah senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita sebagai umat-Nya, dan kiranya melalui bagian firman Tuhan pada hari ini menolong kita sebagai umat Tuhan agar kita tetap menjaga hubungan kita sebagai umat Allah, baik dalam kehidupan adat istiadat yang ada, tanpa mengabaikan kehidupan kita yang Tuhan tetapkan. Dan kita patut bersyukur bahwa yang pertama, pada kesempatan ini saya juga selaku hamba Tuhan boleh ada di tengah jemaat kurang lebih 3 tahun atau 2 tahun 10 bulan, dan ini merupakan minggu terakhir atau bulan yang terakhir dalam masa tugas yang ada. Dan biarlah kebersamaan ini akan terus menjadikan kita sebagai umat Tuhan yang bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Allah. Kita tetap teguh, kita tetap kuat, dan dimampukan menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan biarlah oleh pertolongan dan kasih Allah kita dapat bertemu kembali dalam waktu dan tempat atau kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama memasuki doa syafaat pada kesempatan ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Dan kiranya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami sebagai umat Allah di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Tolonglah kiranya agar kami memahami kehendak Allah secara sungguh dan benar, sehingga kami boleh mempraktekkannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam sorga, kami menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang ada, yang mana di dalamnya ada adat budaya yang menjadi keragaman dan kekhasan, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan. Biarlah kami ya Tuhan dituntun oleh kuasa-Mu, kami
tetap memperlihatkan jati diri kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya, sehingga kami boleh menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan dengan seluruh kehidupan makhluk Tuhan yang ada dalam segenap keragaman yang ada. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan gereja-Mu yang boleh tetap melayani meski di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan telah menyediakan banyak cara bagi kami untuk saling meneguhkan dan menguatkan, terlebih ya Tuhan melalui ibadah virtual pada hari Minggu ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan berkenan kepadamu, dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan akan terus menuntun kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Diberkatilah umat-Mu dalam kehidupan setiap hari, kehidupan rumah tangga masing-masing, sebagai ayah dan ibu dan anak-anak, para orang tua kami yang lanjut usia. Kami serahkan segenap keluarga Kristen yang ada di GKI Samaria ini, baik ya Tuhan keluarga lengkap ataupun dalam peran ganda, sebagai janda, duda, ataupun keberadaan anak yatim dan piatu. Diberkatilah kehidupan sidang jemaat-Mu dalam aktivitas, usaha, pekerjaan, dan tanggung jawab mereka masing-masing, baik TNI Polri, ASN, swasta wira swasta, dan apapun Tuhan yang boleh dikerjakan dan diusahakan. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Diberkati segenap pendidikan anak-anak kami. Tolonglah mereka dalam menuntut ilmu, agar mereka Tuhan senantiasa tekun dan sungguh. Kami serahkan Tuhan orang-orang muda-Mu dalam perjuangan mereka. Kami serahkan mereka ya Tuhan, baik yang pada saat ini mereka yang mencari pekerjaan menurut potensi atau latar belakang pendidikan mereka, ataupun mereka yang mencari pasangan hidup, biarlah dituntun dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan bangsa negara pemerintahan kami Indonesia ini. Berkati dari tingkat pusat hingga ke daerah, dan kiranya kami semua boleh memerangi COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan menolong pemerintah kami dalam upaya vaksinasi menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Dan biarlah diberikan kemudahan dan kelancaran, dan pengadaan vaksin biarlah terus tersedia. Terima kasih Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang lemah, apapun jenis sakit yang mereka derita, ataupun yang sedang terpapar, mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit, atau yang sedang menjalaninya di rumah. Kami memohon penyertaan Tuhan, biarlah mereka dapat melaluinya dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu bersyukur Engkau telah menyertai pelayanan yang hamba-Mu lakukan bersama segenap penetua diakon, pendeta, segenap guru-guru sekolah minggu, bahkan pengurus kategorial yang ada di GKI Samaria ini. Dan biarlah ya Tuhan, kehidupan jemaat-Mu senantiasa bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dan diberkati segenap pendeta, penetua diakon, guru-guru sekolah minggu, pengurus kategorial yang ada di tempat ini, bahkan hamba-Mu yang kembali akan ditugaskan di GKI Kasinta Menteng. Biarlah ya Tuhan, semua yang boleh kami lakukan untuk penyebarluasan Injil-Mu di tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat bangsa negara kami, disertai diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan biarlah saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, mereka mengalami sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Inilah permohonan syukur syafaat kami. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan kolekte persembahan kita pada pagi hari ini dalam ibadah minggu ini. Ada penas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah kepadamu kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, jemaat kami undang untuk menaikkan pujian bagi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua, sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran saudara, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.